Materi Jeff Writing Club, antroposentrisme versus ekosentrisme. Ini diskusi tentang isme, jadi langsung pada level kalau pengetahuan ada aksiologi, epistemologi, kita bicara ontologi, kita bicara filsafat, kita bicara hakikat, karena ini isme. Jadi pada level ini kalau berdasar tingkatan pengetahuan berarti kita akan bicara sesuatu yang melebihi nilai-nilai material, sesuatu yang tampak, tapi juga kita bicara intangible, sesuatu yang tidak tampak, salah satunya adalah kesadaran manusia. Hakikat. Jadi kalau 5W1H maka ini adalah what. Kita bicara sesuatu yang basic apa. Misalnya mie itu berarti kita bicara apa itu mie, bukan kita sudah tahu mie dan kita bicara tentang bagaimana membuat mie, bukan itu, tapi kita masih bicara tentang hal yang paling fundament, yaitu apa itu mie, bagaimana mendeskripsikan mie. Nah, bicara antroposentris dan ekosentrisme ini adalah sesuatu yang dari literatur yang saya baca di sosiologi lingkungan Rahmat Dwi Susilo, ini memang sesuatu yang ada pada level dipertentangkan. Kita belum bicara yang heliosentris dan yang lain, kita masih bicara kutub ekstrimnya dulu. Jadi antropo itu seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, ini bicara tentang manusia sebagai pusat alam semesta, ada di sebelah ekstrim kirinya. Kemudian ekosentrisme itu di ekstrim kanannya, jadi masih bicara dua kutub yang dipertentangkan secara ekstrim. Jadi pada level mana kita, pada timeline apa dalam kehidupan manusia kita bicara antropo dan ekosentris itu bertentangan. Jadi kalau menurut Antonio Maroni, kita berdasar peradaban manusia nih total, seluruh dunia kemudian tumbuh, hidup, berkembang sampai tahun 2023, kita membagi menjadi dua masa. Menurut Antonio Maroni ada masa keseimbangan alam dan masa ketidakseimbangan. Kapan sih alam itu seimbang? Alam itu seimbang pada era Paleolitikum. Itu 590 sebelum Masehi, masa di mana manusia masih sangat menghormati atas eksistensi makhluk lain. Pada level ini manusia itu belum tinggal menetap. Manusia itu masih mencari makan dengan berburu dan meramu. Jadi tinggal di gua-gua begitu, kemudian berburu, meramu, berpindah-pindah, sehingga pada proses perburuan itu manusia mencari makan. Pada level mencari makan tuh ternyata manusia itu hanya mengambil sesuai yang dibutuhkan. Apalagi makanan kan belum bisa disimpan, sayuran belum bisa ditumbuhkan, gitu. Jadi mereka tidak mencadangkan makanan, ya. Apa yang saya makan hari ini ya saya ambil hari ini juga. Saya berburu hari ini ya saya makan hari ini, habiskan hari ini, begitu kira-kira. Kemudian itu berjalan terus demikian sampai kemudian muncul masa revolusi Neolitikum. Pada revolusi Neolitikum itu manusia mulai setelah zaman es, ada perubahan suhu menyebabkan perpindahan binatang dari daerah dingin ke utara. Ketika itu kemudian manusia mulai tinggal, menetap, bercocok tanam, sudah tidak lagi berburu dan meramu. Itu manusia kemudian masuk di era di mana mereka tidak lagi mencari makan tapi membudidaya. Jadi menanam tanaman itu untuk kebutuhan yang terjangka waktu, misalnya 1 tahun atau sekian waktu lah. Kemudian mereka akan menanam, kemudian memanen, membudidaya, jadi bikin peternakan begitu untuk kebutuhan yang hewani, yang nabatinya, jadi mereka menanam untuk jangka waktu tertentu, bukan lagi berburu dan meramu. Sehingga pada posisi itu kemudian manusia mulai merasa superior. Saya bisa kok menanam tumbuhan, saya bisa kok mengembangbiakkan hewan, sehingga sebenarnya manusia mulai sadar. Pada era itu manusia mulai sadar bahwa dirinya berbeda.
Saya itu beda, hewan kan nggak bisa membudidaya hewan yang lain. Mereka harus terus berburu, sementara saya bisa tuh membudidayakan hewan, mendomestifikasi hewan liar menjadi hewan peliharaan, menjadi hewan untuk cadangan pangan, itu sehingga uh, dia bisa saving untuk waktu yang panjang. Kemudian pola pikir itu melahirkan, kesadaran itu melahirkan bahwa berarti saya berbeda dong dengan makhluk lain di alam semesta. Manusia ya manusia, bukan hewan, bukan tumbuhan. Saya berbeda dengan makhluk lain di alam semesta. Manusia mulai merasa berbeda. Manusia mulai merasa superior. Itu semakin parah sampai ke era di mana revolusi industri, kita mulai menemukan mesin uap, bisa menciptakan peralatan dan sebagainya, sehingga rasa ekspansinya itu lebih besar, kemampuan untuk mengekstrak alam jadi lebih masif begitu, sampai kemudian diperparah dengan era teknologi, munculnya pengetahuan, sampai teknologi yang sistematis seperti sekarang sejak tahun 1800-an sampai sekarang. Sehingga superioritas itu didukung oleh berbagai macam tools sehingga lebih masif, apalagi jumlah manusia semakin banyak. Nah, pada titik itulah kemudian kita mutlak ada di era berpikir yang antroposentris, bahwa manusia adalah pusat alam semesta, manusia adalah makhluk paling rasional, paling boleh mengendalikan yang lain, berangkat dari cara berpikir Aristoteles yang lama bahwa tumbuhan itu dimakan hewan, hewan dimakan manusia. Oh, semakin menjadi-jadi, maka Descartes mendefinisikan manusia adalah makhluk yang superior. Dalam pola berpikir yang antroposentris, pertanyaannya kalau dikontekstualisasikan sekarang, emang antroposentrisme nggak ada konservasi? Nggak mungkin berpikir konservasi, nggak mungkin berpikir mencadangkan alam. Bisa, antroposentris berpikir mencadangkan alam. Menurut Dr. Suswanta, ada konservasi dalam pola berpikir antroposentris. Itu didorong oleh motif keuntungan. Jadi, saya mengkonservasi untuk kepentingan ekonomi. Contohnya misalnya pemanfaatan seperti pariwisata, misalnya alam dijaga supaya tetap indah, supaya wisatawan tetap datang ke situ, pantai dijaga tetap bersih supaya nyaman untuk wisatawan, misalnya begitu. Atau saya mengkonservasi supaya saya tidak kehilangan bahan makanan. Saya mengkonservasi untuk dapat penghargaan, untuk dapat label hijau. Saya mengkonservasi untuk menenangkan batin, untuk motif spiritual. Gitu. Kalau menurut Sonny Keraf, itu kan kemarin premisnya adalah konservasi yang dilakukan oleh kaum antroposentrisme itu motifnya adalah jangka pendek. Tapi kalau menurut Suswanta sebenarnya ada orientasi jangka panjangnya. Contohnya adalah untuk melihat bahwa kita konservasi itu untuk kepentingan generasi yang akan datang. Itu kan yang ada di mindset kita sekarang. Kita selalu bolak-balik ngomong bahwa bumi itu bukan kita aja yang pakai, tapi nanti untuk anak-anak cucu kita, apa yang akan kita tinggalkan untuk anak cucu kita. Nah, ini cara berpikir antroposentris. Jadi kita ternyata sekarang itu ada di cara berpikir yang antroposentris. Kalau melihat premis itu, wajar karena sebagai warga negara, cara berpikir kita kan dikonstruksi oleh hukum, oleh Undang-Undang Dasar Pasal 33 yang menyebut bahwa bumi, alam, kekayaan alam yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Dikuasai oleh negara untuk apa? Untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, untuk manusia, antroposentris. Lahir dari kesadaran atas Pancasila. Kalau saya melakukan penafsiran begitu di dalam Pancasila kita, dalam butir-butir Pancasila kita, itu 81% itu memang rumusannya antroposentris.
9% itu teosentris, even kita punya pasal 1 bahwa ketuhanan yang Maha Esa, teosentrisnya cuma 9%. Cara berpikir yang berbasis ketuhanan itu hanya 9%. 9% yang lain itu baru ekosentris tapi tidak berdiri tunggal, selalu digandengkan dengan motif manusia, begitu. Itu kalau penafsiran saya dari membaca membaca butir-butir Pancasila. Nah, sebelum menuju ke ekosentris, jadi memang ekosentrisme itu adalah kritik terhadap antroposentris, tapi bagaimana kemudian bergeser dari antropo ke eko, untuk menjelaskan itu, saya menambahkan cara berpikir Rocky Gerung. Rocky Gerung menyebut itu sebagai the evolution of ethic, bahwa etika, kesadaran, filsafat etik, itu yang mempengaruhi bagaimana manusia bertindak, itu berevolusi dari waktu ke waktu. Contohnya misalnya, dulu yang disebut manusia pada era Aristoteles, pada era pemikir Yunani itu yang completely human, itu adalah man, laki-laki. Kenapa? Karena dia punya testis. Perempuan melahirkan itu karena dibuahi oleh laki-laki. Bahkan pada pandangan pada saat itu perempuan adalah laki-laki yang tidak sempurna. Dari situ kemudian lahirlah prinsip unus testis nullus testis. Dari kata testikel kalau kata Rocky Gerung, si yang berhak untuk bersaksi di pengadilan unus testis nullus testis, tidak ada saksi, satu saksi dianggap bukan saksi. Dan siapa itu saksi, siapa yang berhak untuk bicara di depan pengadilan, siapa yang punya legal standing adalah laki-laki yang punya testis. Identifikasinya di situ. Kemudian berevolusi menjadi sekarang kita menganggap perempuan adalah subjek hukum juga. Kalau di Indonesia kemudian dengan surat edaran Mahkamah Agung tahun berapa saya lupa, tapi nanti saya carikan. Itu yang kemudian dulu pada saat hukum Belanda, perempuan setelah menikah dianggap bukan subjek hukum. Dianggap seperti anak kecil, minderjahri, seperti anak orang cacat yang di bawah pengampuan suaminya. Tidak berhak melakukan tindakan hukum. Tapi kemudian dengan cara berpikir yang baru, perempuan dianggap punya punya kemampuan untuk menjadi subjek hukum, berevolusi, kesadaran itu berevolusi. Termasuk sekarang kita menjadi ada wacana tentang animal rights, menjadi ada animal defender. Karena anjing misalnya, kita begitu sakit hati kemarin lihat viral ada ratusan anjing dibawa dari Solo ke mana begitu, dari mana kemudian ke Solo gitu, kemudian dicegat di tol, anjing itu dibekap, mau untuk dikonsumsi, untuk masuk ke bisnis konsumsi anjing, itu kita merasa terganggu, kasihan sekali, kasihan ini dan sebagainya. Kalau zaman dulu kan kita nggak berpikir itu, bahwa hewan tuh nggak punya hak seperti manusia, mati ya mati aja, mereka ada untuk dikonsumsi, mereka seperti staff, seperti barang. Nah, itu, tapi kan berevolusi, cara berpikir kita jadi berevolusi. Nah, evolusi itu digambarkan oleh Rocky Gerung begini. Sebagai makhluk yang superior, sebagai makhluk yang sangat rasional, absolute rasional kalau menurut pandangan antroposentris, karena kita rasional, kita punya kecerdasan. Itu yang membuat kita different dengan yang lain. Inilah logika instrumentalis yang dipakai oleh René Descartes menyimpulkan kenapa manusia itu superior. Karena kita cerdas, karena kita punya bahasa. Kecerdasan kita dibangun dari kalkulasi-kalkulasi rasional. Tapi hari ini kemudian kita menyadari bahwa kalkulasi-kalkulasi rasional kita itu berbenturan dengan kalkulasi alam. Contohnya misalnya kita bangun rumah, oh ini sudah kokoh, ternyata gempa, roboh. Kita kalkulasi kita yang kita anggap kokoh ternyata tidak sesuai dengan alam. Bahwa alam punya kalkulasi rasionalnya sendiri, yang otonom sendiri. Pengetahuan kita tidak bisa mengcover itu. Alam berpikir dengan caranya sendiri,
hari ini kita terbawa pada cara berpikir bahwa alam berpikir dengan caranya sendiri. Lebih detail lagi kan, Rocky Gerung menjelaskan bahwa selama ini tuh cara kita melihat alam tuh ada 2 cara. Kita bisa melihatnya secara mekanistis atau kita melihatnya secara organis. Kalau kita melihat secara mekanistis, ibaratnya begini, ada nyamuk, weng 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 gitu. Kemudian nyamuk mengganggu kita. Kita nyalakan obat nyamuk, bakar, ces, nyamuk mati. Masalah selesai. Itu kalau secara mekanistis. Ternyata ada cara pandang yang organis. Nyamuk mati. Berarti predatornya nyamuk siapa? Laba-laba. Ada sarang laba-laba di ruangan kita. Nyamuknya mati. Terus laba-laba makan apa? Nanti laba-laba dimakan oleh apa? Keputusan kita untuk membunuh nyamuk menggunakan obat nyamuk menyebabkan rantai makanan pada ruangan itu terganggu. Terganggu. Selama ini manusia itu punya alat itu untuk sebagai bentuk ekstensifikasi perpanjangan tangan dari kelima panca indera kita. Kita bikin straw, bikin sedotan untuk memperpanjang mulut kita. Kita sedot itu minuman. Tapi ketidak karena kita pakai sedotan maka minuman itu lebih cepat masuk ke tenggorokan. Tidak dikolal dulu di dalam mulut lebih lama. Padahal sebenarnya kalau masuk ke dalam mulut maka akan tercipta enzim yang itu adalah first antibody yang diciptakan oleh tubuh kita untuk membersamai makanan yang masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Karena kita pakai straw, pakai sedotan, maka proses itu tidak terjadi secara alami. Artinya inilah persoalan manusia dengan teknologinya. Bahwa itu always causes organic dysfunction effect. Akan selalu menyebabkan terganggunya something yang harusnya itu secara organik terjadi. Proses percepatan kita menggunakan ekstensifikasi teknologi itu selalu punya efek samping. Efek samping itu tercipta karena proses yang organis terganggu. Environment ethic, lingkungan, itu premisnya adalah alam itu selalu berevolusi, membentuk, reshaping dirinya sendiri dari proses. Pergerakan bumi mendorong terciptanya, naiknya, naiknya tanah ke permukaan, kemudian mendorong terbentuknya pulau dan sebagainya, evolusi. Berevolusi pelan begitu. Itu yang disebut sebagai selayaknya kalau kita bisa bayangkan itu adalah rekayasa genetik secara natural. Nah, ketika kita memutuskan bahwa kita mampu melakukan sesuatu terhadap alam, kita mampu melakukan rekayasa genetik, maka itu adalah post natural nature. Itu bertentangan dengan logika alam yang berevolusi. Karena apa yang kita intervensi itu adalah bentuk revolusi. Sementara sifat alaminya itu evolutif. Kita mempercepat itu. Dari kesadaran-kesadaran itu melahirkan kita menyadari sesuatu, berarti alam tuh bisa berpikir dengan caranya sendiri. It means berarti alam itu punya hak dong. Karena dia bisa berpikir. Ternyata yang paling rasional itu bukan hanya manusia, tapi alam punya rasionalitasnya sendiri. Nah, dari situlah lahir environment rights. Termasuk bicara tentang animal rights, property, trees rights itu misalnya hak atas tumbuhan untuk tidak ditebang sembarangan. Tidak ini. Jadi bukan kita menebang pohon atau membunuh hewan itu bukan karena tidak membunuhnya karena itu lebih menguntungkan buat kita. Misalnya kita tidak gebukin tuh kepala anjing supaya dagingnya hewan itu tidak kita bunuh dengan dikeplek nih gitu aja supaya dagingnya lebih enak untuk kita. Bukan berpikir itu, tapi ini bicara tentang mereka punya hak. Mereka punya value yang harus
hargai, bukan hanya manusia yang punya itu. Kalau mereka dibunuh dengan cara itu akan lebih menyakitkan, maka bunuhilah dengan cara yang tidak menyakitkan buat mereka. Kita penuhi haknya. Maka environment rights adalah the new kind of ethics. Itu adalah evolusi berikutnya dari cara berpikir yang sangat manusia etik menjadi bahwa apa yang ada dalam semesta itu apa namanya? Either dia punya manfaat atau tidak untuk manusia, dia harus dihargai. Kita harus giving respect buat mereka. Kita harus kasih penghargaan buat mereka. Karena mereka punya hak. Nah, itu kira-kira. Kalau contoh yang bisa di ini ya, misalnya contoh yang dibawakan oleh Rocky Gerung, suatu ketika ada seorang environmentalist menggugat negara karena memotong pohon. Pohon itu punya hak untuk dia memutuskan dia ditebang atau tidak. Nah, dia kan hanya pohon. Dia punya hak. Atas kesadaran environment etik lagi dia punya hak. Tapi dia tidak bisa bersuara. Dia tidak bisa hadir di muka persidangan memberikan kesaksian. Lantas bagaimana? Akhirnya kemudian pada case itu diputuskan karena sudah dengan kesadaran environment etik tadi diputuskan bahwa berarti pohon sama seperti anak kecil. Yang mana mau atau tidaknya dia itu tergantung kepada pengampunya. Siapa pengampunya? Misalnya masyarakat adat yang hidup ratusan tahun bersama dengan pohon-pohon itu. Maka pohon-pohon di Kalimantan itu berhak ditebang atau tidak tergantung dari apakah masyarakat Kalimantan, suku asli Kalimantan itu menghendaki itu. Kalau enggak, ya maka pengampu-pengampu ini dianggap mewakili suara pohon. Disitulah mungkin lahir hak ulayat tuh di situ karena logikanya itu, logiknya itu. Nah, ini proses berpikir. Maka pergeseran dari antroposentris ekstrim kiri tadi ke ekstrim kanan itu adalah sesuatu yang natural. Sesuatu yang natural. Nah, sesuatu yang natural itu lahir karena kesadaran tadi seperti digambarkan oleh Rocky Gerung, termasuk juga kesadaran bahwa antroposentris itu punya kelemahan. Punya kelemahan. Ada beberapa kelemahan, tapi yang jelas ada logical fallacy di situ. Ada kesalahan berpikir di situ. Bahwa dia kemudian menjadi sangat berorientasi kepada kepentingan eksploitasi, digabung dengan kesadaran bahwa oh ternyata perkembangan teknologi kita pada saat revolusi industri hari ini kita rasakan akibatnya terjadi global warming dan sebagainya. Jadi itu berevolusi. Kemudian sampai lahirlah cara berpikir ekosentris. Ekosentris sama seperti antroposentris. Dia adalah sebuah kesadaran ontologis, sebuah kesadaran yang fundamental. Kita atas transisi berpikir tadi, kemudian atas alasan kelemahan tadi, kita menemukan plot hole di dalam cara berpikir yang antroposentris tadi, membawa kita kepada kesadaran baru bahwa ternyata bukan kita salah nih memandang selama ini manusia adalah pusat dari alam semesta. Tidak. Alam semesta itu memang berpusat tapi manusia bukan mataharinya. Kita ada di dalam sistem. Bukan kita menjadi center of the system seperti matahari, bukan. Nah, kesadaran atas itu kemudian berevolusi seperti digambarkan oleh Rocky Gerung tadi menjadi the new claim of ethic, the new claim of kesadaran manusia. Pada cara berpikir ontologis ekosentrisme yang kemudian menjadi etika dan kesadaran baru manusia,
itu ekosentrisme menyangkal perpecahan eksistensial alam manusia dan non-manusia. Artinya sudah nggak lagi penting bicara, tidak lagi relevan bicara bahwa manusia itu sangat rasional. Bahwa ternyata kan alam punya logikanya sendiri, sehingga tidak relevan kalau kita mendiferensiasi manusia itu berbeda dengan alam. Ternyata hanya logikanya yang berbeda. Dua-duanya sama-sama berpikir. Alam punya otonom caranya sendiri, manusia juga punya. Maka seimbang dong. Maka kita bukan di atas sistem, kita bukan di atas alam, tapi kita di dalam sistem yang alami. Kita bukan lagi center of the universe. Kita bukan lagi, tidak relevan lagi bicara itu. Manusia bukan satu-satunya pembawa nilai baik di dalam dirinya, sehingga kita tidak lagi superior. Manusia juga tidak lagi relevan kita bicara bahwa manusia itu punya nilai di dalam dirinya yang lebih besar daripada yang lain. Semua punya, hak pun semua punya. Cuman bedanya kita bisa ngomong, yang lain nggak bisa ngomong. Tidak bisa ngomong dengan bahasa kita kan nggak tahu bahasa anjing seperti apa, bahasa tumbuhan seperti apa. Bisa jadi mereka ngobrol. Ini yang disebut sebagai egalitarianisme biosferikal. Di dalam sebuah ekosistem yang alami, tidak ada superioritas di sana. Yang ada adalah egalitarianisme. Semua setara. Kita unity in diversity. Kita satu di dalam keberbedaan. Bukan kita satu-satunya yang punya bahasa. UUAA-nya monyet itu juga bahasanya monyet yang kita tidak tahu. Monyet, bahasa kita yang kita pakai, aksara kita yang kita pakai adalah UUAA versi manusia kalau dilihat dari sudut pandang monyet. Pandangan atas ekosentrisme itu lahir di awal 1940-an. Simpulannya dia melihat lingkungan itu merubah cara pandang kita tentang lingkungan. Lingkungan itu berarti adalah sebuah ekosistem secara keseluruhan, bukan sumber daya alam semata, bukan alat pemenuh kebutuhan semata. Kemudian ekosistem secara keseluruhan itu berlaku untuk semua spesies termasuk fitur abiotiknya. Termasuk fitur-fitur yang tidak bergeraknya. Semua punya nilai moral yang harus dikasih respect. Yang harus dihargai seperti cara berpikir tentang trees right, tentang hak atas pohon tadi. Yang dijelaskan Rocky Gerung. Alam harus dihargai bukan hanya karena ada gunanya. Tapi ya karena memang dia ada. Maka harus dihargai. Semua untuk mewujudkan mimpi keberlanjutan. Itu penjelasan yang saya bawakan kemarin. Kemudian terjadi diskusi yang sangat seru. Mas Aan menjustifikasi bahwa ekosentrisme itu lahir karena kritik terhadap kaum konservasionis, lahir pada abad ke-18 ketika kita sadar revolusi industri pada abad ke-17-an itu melahirkan side effect. Ekosentrisme adalah equilibrium relasi manusia dan alam. Ini semua adalah fenomena kefilsafatan pasca Renaissance. Itu jadi Mas An kasih referensi, ada penanda pentingnya peradaban manusia itu pada abad 14, kemudian pada abad 17, pada saat revolusi industri, dan pada saat 18. Ekosentrisme lahir pada masa transisi pasca revolusi industri. Itu kemudian Mas Manu kasih komentar
Oke, kita harus menyadari bahwa esensi manusia, kita menyadari lebih dalam tentang esensi manusia, bahwa manusia itu ternyata punya keterbatasan, dia tergantung pada alam. Memang alam yang tidak terbatas sehingga manusia itu sempat tidak tahu diri begitu. Tapi kalau hewan itu bergerak atas insting, manusia kan berarti juga bergerak atas insting. Insting itu yang kita sebut sebagai kesadaran. Bisa jadi kesadaran kita adalah insting juga. Jadi ya sama saja sebenarnya. Kita dengan hewan, kita ada logical fallacy di antroposentrisme itu, dan itu semua yang kita sebut sebagai ekosistem siklus hidup. Mau sombong-sombong manusia, nanti toh juga dimakan cacing, toh terurai jadi partikel juga. Sehingga antroposentrisme berarti melupakan sifat alami manusia itu sendiri. Tapi kita, menurut Mas Manu, kita itu masih sulit menentukan indikator ekologis. Karena berarti indikator ekologis itu apa? Bicara tentang alam atau bicara tentang manusia? Lebih indikator ekologis itu bicara tentang alam non manusia atau bicara tentang anak cucu. Alam itu kita jaga untuk siapa? Untuk sejatinya alamnya atau untuk anak cucu? Jadi bias dong. Jadi rancu dong. Antropo dan eko kalau dihadapkan pada dimensi yang dimensi praktek gitu. Jadi apakah masih relevan memperdebatkan itu? Toh endingnya sama-sama dikonservasi kan? Mau bicara untuk keuntungan alam atau untuk alamnya sendiri atau untuk simpanan anak cucu. Nah, kemudian ditambahkan tuh oleh Mas Agus, dikoreksi Mas Agus, makanya enggak kalau saya simpulkan dari Mas Agus, ada satu referensi juga yang diberikan oleh Mas Agus, itu adalah baca buku Bumi dalam Keseimbangan. Makanya sebenarnya sudah nggak relevan lagi memperdebatkan antropo versus eko. Equilibriumnya sudah macam-macam, sudah ada titik keseimbangan di antara itu. Ada lagi helio, ada lagi ini. Jadi diskusi memperdebatkan antropo dan eko itu sudah nggak relevan, itu sudah lawas gitu ya. Sudah lawas. Bahkan sekarang itu how to define antropo eko itu seperti mendefinisikan ada filsafat barat yang sangat rasional, tapi ada juga kearifan lokal di timur yang berkembang dengan baik, yang terbukti hari ini bisa lebih terselamatkan alamnya daripada di barat. Sehingga kalau referensinya hanya antropo dan eko, melupakan dimensi yang lebih besar, yaitu ada kaum timur begitu, yang penuh dengan kearifan lokal, yang kalau di Indonesia apalagi especially di Jawa tuh namanya mengenal laku begitu. Kita nggak pinter tapi kita bijaksana, kita wicaksono, kita punya laku karena kita nggak cukup dengan ilmu tapi kita perlu ngelmu. Perlu ngelmu. Nyatanya sekarang siapa yang kemudian berkomitmen untuk carbon trading? Kan dunia barat. Karena terbukti bahwa dunia timur yang lebih slow living itu lebih terjaga alamnya. Barat kita kasih kompensasi ya carbon trading karena kita sama-sama butuh nih oksigen, kita sama-sama butuh nih alam. Tapi punya saya sudah terlanjur rusak gitu. Kemudian Mas Agus juga mempertegas bahwa eh, sudah tidak relevan lagi hari ini kalau bicara praktek tuh sejalan dengan menjustifikasi kesadaran Mas Manu, nggak relevan lagi mau bicara alam kayak mau bicara manusia kayak, karena manusia yang dimaksud dalam dalam konsepsi ideal antroposentris itu harusnya bukan, yang jadi problem adalah kalau yang disebut manusia itu hanya segelintir, hanya 1% dari seluruh populasi yang ada yang menguasai alam, menguasai sumber daya alam. Tapi kalau bicaranya tentang kemanfaatan bersama, tentang kemanfaatan yang beyond waktu, tentang bicara tentang anak cucu, efeknya sama kok kalau kita bicara tentang tidak merusak alam karena melihat dari sudut pandang environmental rights, dari hak
lingkungan hidup. Itu, kemudian menariknya kemarin dijustifikasi lagi oleh Mas Bernard.